Setiap pemain sepak bola memiliki jalannya sendiri. Ada yang melesat bak roket, ada pula yang harus melalui liku-liku panjang. Jay Ises adalah kisah tentang kesabaran, kerja keras, dan keberanian melawan badai yang datang tanpa aba-aba. Dalam dunia sepak bola, nama besar lahir dari mimpi, kerja keras, dan pengorbanan. Jay Ises bukan sekadar pemain, ia adalah simbol perjuangan dari titik terendah hingga berdiri gagah di bawah panji Garuda. Namanya Jay Ises, seorang pemuda bertubuh tinggi tegap, lahir dan besar di Belanda, namun darah Indonesia mengalir kuat di dalam dirinya. Siapa sangka, ia kini menjadi salah satu pilar pertahanan Garuda. Tapi jalan yang dilaluinya tidak mudah. Jay Ises lahir pada tanggal 2 Juni tahun 2000 di Mierlo, Belanda. Dari kecil, sepak bola sudah menjadi bagian hidupnya. Ia memulai karir junior di PSV Eindhoven, salah satu akademi terbaik di negeri kincir angin. Namun, bersaing di Belanda bukan perkara mudah. Ratusan bahkan ribuan pemain muda bermimpi yang sama. Jay harus bekerja lebih keras, lebih disiplin, dan lebih tangguh. Dari PSV, ia berpindah ke VVV Venlo, lalu ke FC Eindhoven, sebelum akhirnya menembus kasta profesional sepak bola Belanda. Sebagai bek tengah, Jay dikenal tenang, cerdas membaca permainan, dan memiliki postur ideal. Ia bukan tipe pemain flamboyan yang penuh selebrasi, tapi selalu bisa diandalkan di saat genting. Tahun 2021, ia membela Go Ahead Eagles dan tampil konsisten di Eredivisie. Karirnya merangkak naik, dan matanya menatap lebih tinggi. Lalu, datanglah tawaran yang sulit ditolak. Venezia FC, klub asal Italia, yang saat itu bermain di Serie B pada tahun 2023, Jay resmi hijrah ke Italia. Bermain di liga yang mengutamakan taktik dan pertahanan, Jay berkembang menjadi bek yang lebih matang. Di balik fisiknya yang bule, Jay menyimpan kisah yang dalam. Ibunya adalah keturunan Indonesia. Lebih dari itu, Jay tumbuh dengan cerita-cerita dari nenek dan kakeknya, merupakan manusia tangguh, yang merasakan getirnya penjajahan Belanda. Neneknya berasal dari Jakarta, sedangkan kakeknya berasal dari Sumatera. Setelah Indonesia merdeka, keduanya memutuskan pindah ke Belanda untuk memulai hidup baru. Nenek Jay adalah saksi sejarah. Ia hidup di masa ketika Indonesia belum merdeka, saat suara meriam dan derap sepatu tentara menjadi musik harian. Ia melihat keluarganya ditindas, dijajah, dan dipaksa tunduk. Namun semangatnya tak pernah padam. Ia adalah potret dari jutaan rakyat Indonesia yang tak pernah menyerah. Ketika Jay mendengar kisah itu, ada yang tumbuh di dalam dirinya, rasa penasaran, rasa hormat, dan rasa tanggung jawab. Ia tahu, suatu saat ia akan kembali, bukan secara fisik, tapi melalui sepak bola, melalui seragam merah putih. Pada tahun 2023, ketika pelatih Sintayong dan PSSI gencar mencari pemain diaspora, nama Jay Ises mencuat. Ia memenuhi syarat dan lebih dari itu, ia punya kemauan. Proses naturalisasi tidak sebentar, tapi Jay menjalaninya dengan sabar. Banyak yang bertanya, kenapa ia mau meninggalkan peluang main di Eropa untuk membela Indonesia? Jawabannya sederhana, karena ini tentang identitas, tentang keluarga, dan tentang sejarah. Dan akhirnya, pada akhir 2023, Jay Ises resmi menjadi warga negara Indonesia. Momen itu bukan sekedar administratif, tapi simbol dari perjalanan batin yang panjang. Tapi tak lama setelah ia dinaturalisasi, kabar mengejutkan datang. Jay Ises mengalami gangguan kesehatan, didiagnosis mengidap pembekuan darah di paru-paru, penyakit yang bisa membunuh diam-diam. Bagi seorang atlet, sakit bukan hanya tentang tubuh yang melemah, tapi juga tentang mental, tentang merelakan momen-momen di lapangan, tentang menahan rindu akan sorak-sorai penonton. Jay harus berhenti bermain, dokter melarangnya berlatih, dunia seakan berhenti. Mimpinya yang baru saja mulai, kembali tergantung di ujung harapan. Namun di saat itulah, kekuatan sejatinya terlihat. Jay tidak menyerah. Ia menjalani perawatan intensif. Ia berjuang, bukan hanya untuk kembali ke lapangan,
tapi juga untuk membuktikan bahwa dirinya layak mengenakan lambang Garuda di dada. Beberapa bulan kemudian, keajaiban terjadi. Jay Izzes dinyatakan pulih. Dengan izin dokter, ia kembali bermain untuk klub Serie B Italia, Venezia. Tak butuh waktu lama, performanya kembali solid. Dan akhirnya, momen yang ditunggu tiba, debut bersama timnas Indonesia. Ketika ia mengenakan seragam merah putih untuk pertama kalinya, itu bukan sekadar pertandingan. Itu adalah bentuk penghormatan kepada neneknya, kepada rakyat Indonesia, dan kepada dirinya sendiri. Jay tak bisa menahan haru. Debutnya bersama timnas Indonesia pada Maret tahun 2024 adalah sebuah titik balik. Bayangkan, dari ranjang rumah sakit ke stadion yang penuh sorak-sorai, dari ancaman pensiun dini, menjadi pilar pertahanan Garuda. Jay Izzes bukan sekadar pesepak bola, ia adalah simbol dari harapan baru, bahwa identitas bukan hanya soal tempat lahir, tapi juga tentang rasa, sejarah, dan komitmen. Ia datang dari negeri yang dulu menjajah, namun kini berdiri sebagai pembela negara yang dijajah. Kontras, mungkin, tapi justru disitulah keindahannya. Dari luka sejarah, tumbuh benih rekonsiliasi. Jay tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi satu hal pasti, ia akan terus berjuang, bukan hanya untuk menang di lapangan, tapi juga untuk membawa nama Indonesia lebih tinggi. Dan sekarang lihatlah dia dengan senyum lepasnya bersama timnas. Bahu-membahu membela tanah leluhur yang bertahun-tahun dihina, disepelekan oleh negara Asia lainnya. Selangkah demi selangkah dia bawa maju Indonesia, untuk semakin dekat dengan gerbang Piala Dunia. Semua ia korbankan untuk Indonesia, termasuk pajak yang besar saat berkarir di Eropa karena statusnya yang bukan Uni Eropa lagi. Dengan segala rasa sakit yang ia rasakan, namun Jay Izzes tak mau menunjukkannya di depan para fans Garuda yang rela datang ke stadion untuk mendukungnya. Tak sedikit yang menghujatnya, bahkan sampai detik ini masih ada yang meragukan nasionalismenya. Semua akan terbungkam diam, ketika sang kapten dan rekan timnas membawa Garuda terbang tinggi.